Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin dari Tanam Duit bertemu kembali dengan teman-teman semua hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ada sedikit data ya, hanya sekedar aja yang bisa kita share, refreshment aja ya. Ini ada data Dow Jones, IHSG, US dollar rupiah, inflasi. Kalau Dow Jones sebetulnya udah positif nih perubahannya dibandingin akhir tahun lalu. Nah kita masih belum, minus sekitar minus 19%. US dollar rupiah kita melemah ya 5,45%, dari 13.900-an. Inflasi tahunan 1,42% ya. Ini mungkin inflasinya jauh lebih rendah dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini beberapa data yang bisa saya share ke teman-teman semua ya. Kita masih tekan. Nah, sesuai dengan judul tadi kan sudah disebutkan judulnya optimis banget badai segera berlalu. Nah, ini kita coba bahas ada 4 hal ya yang kita di agenda siang ini. Yang pertama tentunya Omnibus Law yang lagi rame, banyak yang lagi demo ya untuk Omnibus Law ini. Kemudian PSBB juga udah mulai ada PSBB transisi. Yang ketiga kita ngomongin tentang Fed masih pumping money, dan yang terakhir mengenai progres vaksin yang semakin baik. Fer, mengenai Omnibus Law ini Fer ya, mungkin kita nggak usah sampai terlalu detail ya. Sebetulnya impact-nya apa sih Fer dari Omnibus Law ini? Kalau kita lihat market sebetulnya rupiahnya juga stable, kemudian indeks malah membaik Fer dua hari terakhir ini. Begini ya, kalau ngomongin Omnibus Law itu, memang tujuan daripada diluncurkannya Omnibus Law Cipta Kerja ini memang untuk membuat market kita, labor market kita, pasar kerja itu menjadi lebih fleksibel. Tujuannya adalah untuk menarik investasi karena banyak komplain dari FDI terutama mengenai labor market kita yang rigid ya, artinya buruh gampang demo dan terutama PHK yang begitu mahal, produktivitas yang rendah, sehingga ICOR kita pun di atas 6,3 atau 6,8 itu menunjukkan betapa rendahnya produktivitas kita. Ya, jadi Omnibus Law ini tujuannya memang seperti memang judulnya adalah Cipta Kerja, memang untuk menciptakan lapangan kerja kepada mereka-mereka yang belum mendapat pekerjaan. Dan jangan lupa, kalau tidak salah tingkat pengangguran kita tuh 9% loh, jauh lebih tinggi dari mana-mana. Ya, jadi ini tujuan pemerintah memang sangat bagus sekali dengan diluncurkannya Omnibus Law. Cuma memang pasti ada resistensi, ada perlawanan dari mereka-mereka yang tidak mengerti bahwa ini adalah masalah makroekonomi, bukan masalah buruh. Ya, jadi ini masalah miskomunikasi antara si pembuat kebijakan dan undang-undang dengan masyarakat di luar sana, bahkan yang tidak punya kepentingan pun ikut-ikutan demo-demo ya, seperti pelajar, seperti FPI, ya kan, semuanya nggak ada kepentingannya, mereka buruh juga bukan ya kan. Tapi satu lagi, inilah namanya demokrasi ya, kadang-kadang kebablasan, siapa aja bebas bicara, tapi intinya di dalam merancang Omnibus Law itu segala pihak telah dilibatkan Pak ya, bukan cuma pemerintah aja, tapi juga kalangan intelektual dari kampus, dekan-dekan, ya rektor-rektor, pengusaha, semua berkumpul untuk merancang yang namanya Omnibus Law ini yang jumlah halamannya itu 900 sampai 1000 halaman. Itu nggak bercanda gitu loh ya. Dan ini memang tujuannya kembali lagi menciptakan lapangan kerja, daya saing negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain untuk dalam menarik investasi asing. Ya. Kita ngomong masalah tanah aja udah susah banget di Indonesia, apalagi masalah buruh, ya kan? Pembebasan tanah aja, land clearing itu susah. Jadi pemerintah inisiatif mengambil Omnibus Law ini, tujuannya adalah kembali lagi untuk menarik investasi dari asing dan juga dari lokal dan menciptakan lapangan kerja. Jadi itu udah clear itu. Ya. Kenapa sih kita harus selalu pemerintah selalu ngomongin harus ada investasi dari luar gitu? Emang investasi karena tabungan kita kecil kok. Tabungan kita kecil, bahkan negatif tabungan kita. Dari mana tabungan kita? Pertama adalah APBN. Kalau APBN negatif berarti negara tidak punya saving, kan begitu ya logikanya ya. Yang kedua adalah ekspor. Kalau swasta lokal tuh juga kurang juga. Nah, kalau ngomong swasta lokal, kita harus lihatnya dari balance of payment, Bos.
current account kita negatif, ya kan? Artinya apa? Ekspor kita lebih kecil dari impor, ya kan begitu, ya? Ya. Nah, jadi shipping kita negatif, sangat rendah sekali, ya kan? Nah, di samping itu kita duit dari mana kalau ngomongin investasi? Yang punya duit sekarang adalah dari asing ya, dari Cina, dari Korea, dari Taiwan, dari Jepang. Mereka ini memang tertarik dengan market kita, dengan ekonomi kita, karena satu, pertama adalah we have large population, 270 juta manusia, market yang besar. Yang kedua, we have young population, rata-rata umur penduduk kita tuh 29 tahun. Ya, sama kayak India 28 tahun. Yang ketiga, kembali lagi we have natural resources, ya kan? Nah, yang keempat, kita lihat lagi di sini bahwa kita memang sedang membangun infrastruktur yang artinya apa? Capital stock kita bertambah sehingga kita masih mengalami apa yang namanya increasing rate of return, ya. Jadi Indonesia itu seksi sebetulnya, cuman masalah institusi ini yang menjegal foreign direct investment masuk ke Indonesia. Ya, antara lain adalah banyaknya regulasi, bertumpuk-tumpuk, ya, over regulated, ya kan? Masalah buruh atau rigid yang di dalam ekonomi disebut rigid labor market. Marketnya rigid, ya. UMR, UMK, segala macam, ya. Jadi itulah tujuan pemerintah membuat apa yang namanya Omnibus Law. Oke. Jadi poinnya adalah bahwa kita tidak bisa menghindari atau kita memang harus membutuhkan yang namanya investasi dari luar negeri ya. Jadi mana-mana negara manapun juga membutuhkan FDI, bukan cuma Indonesia aja. Makanya kita berlomba-lomba sama negara, berkompetisi sama negara-negara lain, ya, supaya foreign direct investment masuk dari negara-negara maju. Yang namanya emerging economies like Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, semua perlu foreign direct investment, Bos. Oke. Kita belum negara kaya, ya. Alasan saya nanya kayak gitu kan karena sering berkembang kita bahwa ya orang ada anti negara tertentu lah gitu. Nah ini tentunya dari penjelasan tadi ya bahwa kita tidak bisa menghindari apa yang namanya kebutuhan terhadap foreign direct investment ya. Tidak bisa, tidak. Harus ada investor asing, duit asing masuk, dan juga sebetulnya juga tenaga-tenaga ahli tertentu yang juga tentunya akan masuk ke Indonesia juga gitu kan ya. Exactly. Pertama adalah masalah saving. Saving itu penting untuk investment. Equation-nya adalah Y sama dengan C plus G plus I plus X minus M dalam makroekonomi. Yeah. Y-nya ini kan sama dengan S saving. Saving kita nggak ada. APBN defisit, current account deficit. So where does the money come from? The money should come from outside there. Foreign direct investment. Kalau nggak kita menciptakan lapangan kerja. Iya, akhirnya kita malah jadi ada masalah. Kita ketinggalan sama negara-negara lain jadinya ya. Iya, bukan cuma ketinggalan, bisa-bisa kita terpuruk karena apa? Jumlah angkatan kerja meningkat dan tidak bisa ditampung oleh pertumbuhan ekonomi yang 5%, Bos. Iya, iya. Akhirnya pengangguran naik terus, ya. Jadi sama beginilah, harga buruh itu sama aja sama harga barang. Kalau kita bikin barang kebanyakan dan harganya mahal, stok kita nambah, Bos, karena nggak laku. Iya. Kan analoginya begitu kan? Supaya laku semua di barang yang ada di gudang, harga harus diturunin. Oke. Noted, Fer. Thank you. Itu mengenai Omnibus ya. Yang kedua mengenai PSBB udah mulai transisi nih, Fer. Basically, ya, PSBB tidak bisa terus-menerus diperpanjang seperti saya bilang. Ada masanya di mana dia harus stop whatever it takes, gitu loh ya. Apalagi kalau memang tidak efektif, ya kan, itu harus dilepaskan dan memang juga sudah waktunya. Ini pun yang membuat shock market pada waktu bulan September lalu yang kita bikin yang namanya September in the Rain, ya. Karena PSBB 2 jilid 2 yang ketat itu rem darurat. Nah, sekarang rem darurat ini udah dilepaskan diganti ke PSBB transisi. Tentu market happy dong. I see. Oke. Jadi sebetulnya ini juga disambut baik oleh market ya. Oke, yang ketiga, Fer ya, kemarin juga secara untuk berita internasional, Presiden Amerika itu justru memohon ada untuk tambahan stimulus ya, kalau nggak salah 1, berapa triliun gitu. Nah ini impact-nya apa, Fer? Impact-nya kita lihat ke Wall Street ya, ke gang tembok ya.
Kita lihat bagaimana Dow Jones hampir menuju ke 29.000 lagi. Artinya hampir kembali sebelum pre-corona ya. Lantas Nasdaq juga masih 11.000 lebih. Nah ini tidak lain adalah apa yang namanya liquidity play. Permainan likuiditas. Ya. The Fed bahkan memaksa, anehnya gila. Bukan pemerintah yang meminta, tapi The Fed meminta pemerintah waktu si Trump mikir-mikir untuk nego sama Demokrat. Si Powell bilang, pemerintah harus melakukan stimulus. Gue udah siap-siap cetak duit. Kalau lu nggak mau, ya gue beli bond aja. Ya, gue masuk ke market. Kan begitu. Artinya apa? Tidak bisa tidak. Too big is better than too small. Sekarang, istilahnya. Lebih baik lu pompa uang terus daripada kurang mompa. Karena kalau sampai kurang mompa, ini ekonomi recovery bakal terganggu dan bakal lama. Ya, jadi itu raison d'être-nya atau reason-nya kenapa The Fed dan terutama The Fed ya, yang kedua jelas pemerintah itu sendiri diwakili oleh Trump harus melakukan stimulus lebih besar lagi. Nah ini tentu positif buat market, bos. Kita lihat bagaimana Dow Jones ngacir terus 28.400 lebih itu kemarin dia. Tutup ya, hampir ke 29.000. Nah ini pun tentu mempunyai spillover efek yang positif ke global market, termasuk Indonesia. Cuma masalahnya kita ini masih diganggu oleh demo-demo. Kalau tidak ada demo-demo, seharusnya hitung-hitungan saya, indeks ini udah 5.200 tidaknya. Market masih jittery ya, Mas. Market masih ragu-ragu. Lihat aja, kita lihat pergerakannya minutes by minutes, ya kan? Naik turun 1 poin, naik turun 1 poin. Nggak ada yang akhirnya turun, lantas naik, gitu. Nggak ada. Mereka masih stay on the sideline. Lihat-lihat, apakah demo ini out of control atau tidak. Kalau sebetulnya sih nggak usah takut ya. Karena nggak mungkin out of control, gitu kan ya. Aparat kita juga tegas, lu macam-macam ya gua hajar gitu lah istilahnya ya. Demo silakan gitu loh ya. Tapi tetap yang namanya market lebih baik waiting ya on the sideline ya daripada terburu-buru masuk gitu loh. Karena you never know what will happen, ya kan? Nah, ini yang membuat indeks kita terjegal di bawah 5.100. Tanpa demo-demo seharusnya kalau menurut saya udah lebih dari 5.200. Comparable dengan yang namanya Dow Jones. Dow Jones sudah hampir balik lagi loh ke pre-corona. Udah balik ke angka akhir tahun lalu sih, Fer. Iya, jadi artinya apa? Mereka seolah-olah tidak kena corona. Sedangkan kita ini masih terseok-seok di 5.100 dari atas 6.000 loh. Ya, jadi menurut saya begini, it is just a matter of time ya bahwa indeks ini akan ngacir ke atas. Saya melihatnya asimetrik. Lebih banyak potensi ke atas daripada turun ke bawah. Kenapa? Karena tadi pertama, Omnibus Law adalah positif, tanggapan dari pengusaha yang dilibatkan juga di dalam merancang undang-undang tersebut, termasuk Kadin. Jangan anggap remeh Kadin loh ya. Kadin itu kumpulan pengusaha. Ya. Nah yang kedua adalah masalah PSBB, lockdown yang tadinya ketat sekarang masuk transisi. Tentu warung-warung, toko-toko, mal-mal bisa napas lagi, bisnis bisa jalan lagi. Yang ketiga adalah The Fed yang udah confirm akan keep pumping money, likuiditas, whatever it takes. Karena buat mereka, too big is better than too small. Yang keempat adalah outlook atau prospek tentang vaksin corona itu sendiri. Ya, kita lihat bagaimana 11 atau 9 company dunia, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, ya Cina dan segala macam itu udah artinya udah melakukan progres, udah masuk ke fase 3. Bahkan Trump itu cuma sehari dia masuk. Beda sama si Boris Johnson pada waktu pertama kali ya Inggris ya. Dia seminggu lebih apa 2 minggu tuh harus ngurung diri. Ya, si Trump cuma sehari. Tadi kasih obat nyamuk entah apa gitu kan. Ya, tahu dia udah hidup lagi. Ya, tentu ada obatnya. Ya, jadi di sini memberikan gambaran bahwa sesuai dengan tema kita, kalau saya badai segera berlalu. Oke. Jadi udah 4 pokok tuh yang kita obrolin, Fer. Tapi sebelum kita coba baca pertanyaan dari teman-teman, Fer, ini dalam kenyataannya kan sebetulnya udah banyak juga yang toko-toko atau franchise yang di Indonesia ini udah pada tutup loh, Fer. Sehingga pengangguran tuh juga udah mulai meningkat gitu, Fer. Apakah ini bisa berdampak besar? Kan tadi udah disampaikan juga bahwa pengangguran kita 9%. Nah, itu untuk kembali lagi menjadi, let's say misalnya pengangguran itu jadi tinggal 5%, itu berapa lama, Fer? Gini, ini masalahnya kan masih ada juga, kalau kita ngomongin bahwa memang terjadi PHK, benar terjadi PHK, tapi skalanya tidak sebesar yang dibayangkan pada waktu awal, bos. Ya, masih reasonable. Ya pastilah ada ongkos yang namanya corona.
kayak McD di Bali tutup, tapi berapa sih jumlah PHK-nya gitu kan ya? Lantas ya ada beberapa juga franchise di Jakarta yang tutup ya kan, itu UMKM ya, termasuk UMKM, bukan big companies, bukan big corporate seperti Astra, Telkom, ya kan, Wika dan segala macam listed companies ya. Di Amerika pun sama parahnya bos. Ya makanya Dow Jones itu kuat, kenapa? Karena yang menjadi korban adalah UMKM yang tidak listed. Ya. Ini big companies Apple ya kan, IBM ya kan, Cisco, ini kan big companies. Mereka nggak melakukan PHK. Betul ya. Sama juga di kita juga listed companies jarang melakukan PHK gitu ya. Nah, berapa lama kita bakal recovery? Kalau menurut saya satu hal yang harus dihitung adalah pent up demand. Ada konsumsi yang tertunda. Nah, ini kembali lagi ke tema kita semula, menunggu Godot, menunggu vaksin. Kalau vaksin ini memang benar-benar diluncurkan, whatever yang namanya vaksin itu, apakah mau dibilang dari Cina, dari India, remdesivir, atau dari mana aja, selama itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa now I'm getting safer, saya rasa ekonomi bakal bergulir lagi dan pent-up demand tadi meledak menjadi konsumsi. I see. Jadi dia fiktif ya? Iya, jadi saya masih tetap yakin seperti ramalan Bank Dunia tahun 2024 itu Indonesia diperhitungkan loh, ya, di samping Cina, ya ekonominya. Nah, kalau ditanya in term of number, kalau pent-up demand ini meledak menjadi konsumsi karena adanya vaksin, saya yakin Indonesia bisa tumbuh di atas 5% lagi tahun 2021 depan. Oke. Thank you, Fer. Nah, kita ke pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan. Satu dari Mbak Danilisa, tapi ini agak beda dengan topik yang sedang kita bicarakan. Ini mengenai ORI 18. Kita bicarakan terpisah aja, kalau bisa kita japrian aja ya Mbak Danilisa. Kita hari ini kita ngobrolin tentang kaitannya dengan Omnibus Law, PSBB, liquidity, dan progres vaksin. Nah, kemudian tadi kita sudah sempat bahas tentang Omnibus Law. Nah, ini ada Ram Priandono nih yang nanya, Omnibus Law masih menyisakan beberapa hal yang perlu diterjemahkan dalam peraturan pelaksanaannya. Untuk hal itu perlu waktu juga. Bagaimana market melihat ini? Tadi udah dijawab sih, Fer, tapi mungkin bisa ditambahin lagi, Fer. Ini bahwa semuanya akan melalui proses di dalam implementasi, itu pasti takes time, tapi yang penting adalah substansinya. Substansinya ini udah oke gitu loh. Yang menjadi masalah kalau substansinya tidak disukai oleh pengusaha. Ya. Nah, pengusaha udah sangat suka sekali. Artinya apa? Oke, man, it's fine. I'm getting ready, ya kan? I'm pouring money into your economy. Itu yang paling penting. Artinya apa? Entry barrier, ya, halangan untuk berinvestasi itu turun. Ya. Itu yang paling penting. Bahwa it takes time akan melalui satu proses dalam implementasi, saya rasa everywhere juga begitu. Oke. Great. Thank you, Fer. Nah, ini teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akan ke closing statement. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita masih ada waktu sepertinya 5-10 menit lagi. Ada yang mau ditambahin, Fer? Mungkin ada apa namanya saran? Ya, gini aja, semua udah jelas ya, bahwa kita terutama dari Tanam Duit, dan saya sebagai chief ekonomisnya tetap yakin bahwa badai segera berlalu. Satu, ya. Karena apa? Karena tadi 4 alasan tadi. Omnibus Law, vaksin, the Fed, liquidity play, dan selebihnya adalah PSBB, ya, yang mulai dilonggarkan dan tidak mungkin diteruskan lagi. Ya, itu udah ketahuan 4 reason yang bisa menopang kita punya tema, yaitu badai segera berlalu. Nah, my advice is, kembali lagi, kalau orang teman-teman mau invest, yang paling cantik adalah invest today, lantas hold it. Karena apa? Market dalam jangka pendek ini masih jittery, tapi tidak separah 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Pasti ada turun naiknya, terutama masalah domestik. Yaitu masih menunggu ini sampai minggu depan apakah demo-demo ini akan berlanjut atau tidak. Walaupun demo-demo itu does not harm our economy, karena cuman berapa lama sih namanya demo, paling 2-3 hari, ya kan? Jadi nggak usah worry, ya, nggak usah berlebihan takutnya. Sorry, Fer, mungkin yang ditakutkan, Fer, ya, demo-demo ini bisa berdampaknya itu justru lebih jauh lagi ya. Amit-amit jangan sampai kejadian tahun 1998 gitu, Fer, ya. Tapi orang jadi ngelihatnya kan tetap ngeri juga ya. Jadi kayaknya udah dibentuk ya, seperti itu gitu. Memang betul.
Memang betul, ada rasa takut market bahwa demo-demo ini bukan seperti tahun 98 tapi out of control gitu ya. Jadi itu yang mereka takut. Selalu lah market ya jittery karena because of this is a bad news gitu lah ya. Tapi kalau ngelihat long term horizon bahwa demo ini 1 minggu juga selesai dan kemudian kita lihat juga recovery is in the pipeline. Angka pengangguran di Amerika udah turun ke bawah 8%, bos. 7,9%. Ya, makanya The Fed berani tetap keep pumping money untuk sampai maksimal unemployment, maksimal employment. Artinya sampai ke bawah 5%. Dan The Fed sudah memberikan forward guidance sampai tahun 2003 dia akan keep interest rate zero. Ya. Jadi based on numbers, based on figures, saya tetap yakin ya saya bukan dukun. It is a great time ya untuk invest and buy and hold. Iya. Jadi sebetulnya buat apalagi teman-teman yang sekarang reksadana sahamnya lagi merah ya, jangan nungguin biru dulu baru beli. Justru sekarang saatnya beli ya supaya dapat cost-nya, harga perolehannya yang lebih rendah. Jadi begitu pasarnya. Gak perlu dilihatin tiap hari, bos. Iya, ya. You buy today and hold it for 1 year. Ya. Fer, ini ada yang nanya nih, nambah pertanyaannya nih Fer ya, mengenai apa? Kenapa kok masih ada apa namanya, kayaknya di level pimpinan masih belum kompak gitu loh. Ada aja masih mempertanyakan justru yang dari ininya pimpinan, mungkin maksudnya gubernur kali ya. Nah itu ya, gimana? Ini juga sebetulnya akibat kepanikan mereka ya. Mereka panik lihat kota-kotanya di demo ya, seperti Risma marah-marah di Surabaya. Saya susah-susah membangun kota ini, kalian dengan enaknya menghancur-hancurkan. Ya, kalau Risma ya ada juga yang panik lantas bilang waduh Pak Presiden tolong ditangguhkan dulu lah. Itu betul akibat kepanikan dan ketidakpahaman bagaimana mereka bernegara gitu loh. Seharusnya para pejabat itu tidak mengeluarkan komentar pro atau kontra. Ya, sebab apa? Kalau memberikan komentar misalnya Bapak Presiden tolong tangguhkan undang-undang Cipta Kerja ini, itu seolah-olah mensupport para demo. Ya, demo ini malah berani. Karena ada kepala daerah yang mendukung. Iya. Nah itulah yang makanya saya bilang seharusnya mereka tidak memberikan komentar apapun baik pro maupun kontra. Oke. Oh, ini mulai ada yang nanya-nanya lagi nih, Fer. Boleh. UMKM kita bukannya ini dari Om Coki ya, Om Coki Tobing. Katanya UMKM kita adalah pendorong ekonomi. 90% consumption di mana krisis sebelumnya yang dibantu, sejauh mana kekuatan ekonomi untuk bertahan at least 1 tahun ke depan? Sebetulnya sama aja pertanyaannya mindset tadi ya. UMKM yang menderita itu umumnya adalah yang sifatnya modern marah ya, seperti McD ya, yang franchise tadi ya. Nah tapi kalau UMKM yang kita lihat di daerah, kerajinan rakyat, sepatu, baju, garment, itu keep rolling down the street, bos, batik ya, semuanya ya. Sendal jepit, sepatu, semua keep rolling down the street. Jadi nggak usah kulit, ya tas, ya itu mereka jalan terus walaupun memang terseok-seok dengan adanya corona tadi. Karena pola belanja masyarakat kita tuh masih mendatangi secara fisik, lihat-lihat, ya tengok-tengok, timbang-timbang, ya kan. Nah dengan dibatasinya adalah social distancing, mereka tentu kena ya. Tapi kalau kita lihat bahwa UMKM kita, kenapa UMKM kita resilient? Karena hampir tidak punya utang, bos. Ya, utangnya kecil lah, debt equity rasionya kecil dibandingkan big companies. Ya, beda kalau utang Anda tuh gede banget, diudak-udak bang, akhirnya PKPU, ya kan? Nah, rata-rata UMKM kita itu masih tradisional di dalam financingnya. Ya, mereka ya ngegedein company-nya dengan modal sendiri. Ya, ada juga yang tidak bankable karena administrasinya nggak benar, kan gitu ya. Jadi yang membuat resilience dari suatu bisnis adalah kembali lagi pada saat krisis, lihat debt equity rasionya. Ya, nah di kita saya berani jamin UMKM kita tuh tidak familiar dengan debt, dengan utang. Oke. Nah ini ada anonymous attendee ya. Pertanyaannya sebetulnya dari tadi kita jawabin nih. Pembahasan kita justru ini, Pak, sentimen kuartal ketiga di Indonesia ada isu atau enggak? Tadi kita ngobrolin itu, ada Omnibus Law, ya, PSBB, itu semua positif tuh. US Fed pumping money, sama satu lagi program vaksin. Itu semua isu bagus gitu. Ya, jadi udah jawab ya. Makanya yang kita pilih. Ya, kita pertanyaan berikutnya. Ya, halo.
Ya, silakan. Makanya tema yang kita pilih ini hari adalah badai segera berlalu. Iya. Ya. Dan kita juga udah ramalkan juga September in the rain dan ternyata terjadi, ya kan? September ternyata memang in the rain gitu loh. Sekarang Ya. kita kan udah masuk ke Oktober nih, udah masuk ke kuartal keempat bos, ya. Kuartal Ya. ketiga udah bygone, ya. Oktober, November, Desember di kuartal keempat. Nah, di kuartal keempat ini saya lihat trennya positif karena 4 alasan tadi. Oke. Ini ada yang nanya nih, Fer. Kalau kita Ya. memang jadi resesi, apa dampaknya sama market? Rasanya sudah Kalau memang angkanya keluar, kuartal ketiga negatif itu udah didiscounted sama market, bos. Market melihatnya ke depan, bukan ke belakang. Ya. Pertanyaan terakhir nih dari Mbak Danilisa. Jadi sekarang pertanyaannya adalah IHSG akhir tahun berapa? Saya masih positif kalau ini badai ini berlalu masih berpotensi 5750 sampai 6000. Ya. Oke. Range-nya ya, saya nggak ngomong poin, tapi range-nya masih bisa 5750 sampai 6000. Ya. Oke. Udah hujan saja udah melewati corona kok. Dia udah balik ke angka yang tahun lalu, Fer. Udah lebih dikit. Ya, kita kan memang lagging karena kita banyak faktor domestik yang mengganggu. Iya, betul. Betul. Ini udah di ujung banyak pertanyaan nih. Angka ya, PDB kuartal ketiga berapa katanya, Fer? Q3 ini berapa sih gitu kira-kira? Kalau saya lihat dengan high frekuensi data yang ada sehari-hari, itu saya perkirakan paling banter minus 1,9% seperti ramalan pemerintah. Ya. Dan di tahun 2020 ini kita itu memang masih minus, tapi saya perkirakan saya setuju dengan riset Dana Reksa yaitu 1,6%. It is fine. Iya. Malah lebih bagus dari kuartal kedua ya. Iya. Dan itu yang penting, lebih bagus dari kuartal kedua. Artinya yang 5,34%. Ya, artinya progres positif kan. Dan kita lihat juga sehari-hari jalanan padat, tol padat lagi, udah kontraflow lagi dan segala macam, itu real fact. Ya. Oke, Fer, kita waktunya habis, pas banget 30 menit. Teman-teman kita akhir ya, Fer ya. Siap. Oke, teman-teman semua, demikian ulasan kami dari Tanam Duit, Ferry Latuihin dan saya Muhammad Hanif. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, ini akan kita upload ya di YouTube. Nanti mungkin dari YouTube itu bisa teman-teman kasih komentar, nanti bisa kami jawab di YouTube pula. Lebih kurangnya mohon maaf, sampai ketemu nanti di minggu yang akan datang. Semoga kita semua tetap selamat, sehat, dan kita tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.